Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Saibah rahimakumullah. Dalam perjalanan hidup manusia, kita tidak mungkin lepas dari yang namanya waktu yang terus berjalan. Dan kelak dalam kehidupan manusia akan ditutup dengan hari kiamat, atau disebut dalam Islam Yaumul Akhir. Hari kiamat diyakini sebagai hari berakhirnya seluruh kehidupan di muka bumi ini. Semuanya akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, bahkan makhluk yang tak terlihat sekalipun. Lantas, apa sebenarnya pengertian hari kiamat itu? Mengimani hari kiamat merupakan rukun Islam yang kelima. Karena itu, setiap muslim wajib meyakini akan datangnya hari akhir. Adapun waktu terjadinya hari kiamat, tak seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, menjelang datangnya hari akhir, ada sejumlah kejadian-kejadian tertentu yang merupakan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Dari perubahan kondisi alam hingga kemunculan makhluk-makhluk aneh. Untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang hari kiamat dan dengan tanda-tandanya, mari simak penjelasan berikut ini. Dijelaskan bahwa hari kiamat adalah binasanya seluruh makhluk atau hancurnya alam semesta ini. Hari ini merupakan tanda berakhirnya kehidupan dunia menuju kehidupan kekal di akhirat. Hari kiamat juga merupakan awal dari kehidupan akhirat, di mana seluruh manusia dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya semasa hidup di alam dunia. Dalam Al-Quran, penjelasan tentang hari kiamat salah satunya dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 hingga 5, yang artinya Al-Qari'ah atau hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang pada berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Pada hari itu, tidak ada satupun planet yang tersisa. Semuanya akan hancur lebur, termasuk bumi tempat kita berpijak sekarang. Mengetahui kapan hari kiamat tiba merupakan sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, bahkan para malaikat sekalipun. Meski begitu, sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini akan datangnya hari kiamat. Iman kepada hari kiamat merupakan bagian dari rukun iman yang kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Taha ayat 15, yang artinya, sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Pada saat hari kiamat, seluruh makhluk seperti manusia, binatang, tumbuhan, hingga langit kacau balau dan hancur. Manusia digambarkan bertebangan seperti laron, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Ada beberapa peristiwa yang akan terjadi setelah hari kiamat. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari di mana semua makhluk yang bernyawa, baik itu yang berakal atau tidak, akan dibangkitkan kembali. Pada hari tersebut, semua manusia yang telah mati sebelumnya akan dibangkitkan dan tidak akan terlewat, walaupun hanya seorang. Yang kedua, Yaumul Hasyr atau Alam Mahsyar. Hasyr atau Mahsyar ialah suatu tempat di akhirat yang sangat luas dan tidak ada ujungnya. Pada hari itu, semua manusia dikumpulkan dan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seadil-adilnya. Yang ketiga, yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari di mana dihitungnya semua amal perbuatan, baik maupun buruk manusia selama hidup di dunia. Pada hari itu, semua manusia tidak akan bisa mengelak dan berbohong dari segala amal perbuatannya, karena semua anggota badannya akan dikunci, kecuali tangan dan kaki yang menjadi saksi atas segala perbuatannya di dunia. Yang keempat, yaitu Mizan. Mizan adalah timbangan amal.
Maksudnya, setiap amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara yakin dan pasti tentang amal baik dan amal buruknya. Dan yang kelima adalah surga dan neraka. Surga adalah suatu tempat, segala kenikmatan yang hakiki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Suatu kenikmatan, keindahan, dan kemegahan yang sulit digambarkan karena belum pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga. Adapun neraka merupakan sebuah tempat terakhir yang durhaka semasa di dunia dan paling berat disediakan bagi orang-orang kafir, musyrik, fasik, ingkar, dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan kekal abadi di dalamnya dengan penuh kesengsaraan dan azab yang sangat dahsyat. Sebelum terjadinya hari akhir, terdapat beberapa peristiwa yang menjadi pertanda datangnya hari tersebut. Mulai dari kondisi alam yang berubah, hingga munculnya makhluk-makhluk aneh. Dikutip oleh beberapa ulama, salah satu hadis sahih yang berkaitan dengan hari kiamat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan diriwayatkan juga oleh beberapa perawi hadis serta diakui oleh para ulama, yakni dari Huzaifah bin Asid al-Ghifari berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Lalu ia bertanya, "Apa yang kalian bicarakan?" Kami pun menjawab, "Kami membicarakan kiamat." Ia bersabda, "Kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya." Rasulullah menyebut kabut, dajjal, binatang, atau ad-dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, yakni gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman mengiringi manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Pada hadis tersebut ada 10 tanda kiamat yang disebutkan, yakni munculnya kabut atau dukhon, sebagaimana pada firman Allah dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 10 hingga 11 yang artinya, "Maka tunggulah hari ketika langit membawa dukhon atau kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih." Yang kedua, yaitu dengan munculnya Dajjal. Salah satu tanda hari kiamat datang adalah munculnya Dajjal di muka bumi ini. Hal ini diterangkan dalam salah satu sabda Rasulullah yang artinya, "Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga adalah munculnya Dabbah. Dabbah adalah hewan yang dapat berbicara yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu tanda pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 82 yang artinya, "Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari muka bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Bahwa munculnya matahari terbit dari barat merupakan salah satu tanda hari kiamat. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 6 hal. Terbitnya matahari dari barat." Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 99 yang artinya, "Dan pada hari itu kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya." Yang keenam, munculnya Isa bin Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 15 yang artinya, "Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia, Isa, akan menjadi saksi mereka." Yang ketujuh, adanya 3 gerhana di bagian timur. Tanda kiamat adalah munculnya 3 gerhana, salah satunya yaitu dari timur. Kedelapan yaitu gerhana di barat. Selain munculnya gerhana di timur, akan muncul pula gerhana di barat. Yang kesembilan, gerhana di Jazirah Arab.
Sebelumnya telah disebutkan dua tempat yang menjadi munculnya gerhana sebagai tanda hari kiamat. Terakhir yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah munculnya gerhana di Jazirah Arab. Dan yang ke-10 adalah adanya api yang muncul dari Yaman, kemudian menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Dikutip pula oleh beberapa sejarawan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikeluarkan api pada penduduk yang ada di timur, lalu api tersebut menggiring mereka ke barat. Ia akan selalu bersama mereka saat mereka bermalam, saat mereka beristirahat, apa saja yang jatuh dan tertinggal dari mereka menjadi miliknya atau dimakannya. Ia berada di belakang dan menggiring mereka bagaikan digiringnya unta yang patah kakinya. Sebagai umat Islam, hendaknya kita selalu mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Saibah rahimakumullah, Dajjal, sosok ini sudah akrab di telinga sebagian besar umat Islam. Dajjal adalah seorang tokoh dalam Islam yang akan muncul menjelang akhir zaman. Sosok ini digambarkan sebagai makhluk yang mengerikan dan akan menghancurkan manusia dengan fitnah-fitnah yang keji, pembunuhan, dan peperangan. Bahkan disebutkan bahwa tidak ada ujian yang paling besar dibandingkan kemunculan Dajjal. Dajjal adalah seorang manusia pendusta dan penebar fitnah terbesar yang lahir dari keturunan Yahudi. Dalam berbagai riwayat, Dajjal kelak akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah di akhir zaman nanti. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Dajjal bukan jin ataupun makhluk lain, tetapi ia manusia yang ditangguhkan ajalnya, seperti halnya Nabi Isa alaihissalam. Dajjal lahir di negeri Samirah, negeri kecil di Palestina, warisan Nabi Sulaiman. Negeri Samirah ini berasal dari nama seorang Bani Israel, yaitu Musa Samiri, seorang pembuat berhala sapi emas. Ia pengikut Nabi Musa alaihissalam yang kemudian sesat dan merupakan tokoh kafir yang disebut dalam Al-Quran. Dajjal lahir dari seorang ayah dan ibu keturunan Yahudi yang 31 tahun tidak dikaruniai anak. Ketika lahir, Dajjal menjadi anak yang paling menyengsarakan kedua orang tuanya, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur, tetapi hatinya tetap terjaga. Keluarga Dajjal, ayah dan ibunya adalah penyembah berhala. Mereka menyembah berhala berbentuk sapi betina. Menurut Dr. Isa Daud dalam bukunya Kemunculan Dajjal di Segitiga Bermuda, Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ada yang menyebutkan jika bakal Dajjal lahir dari nama Musa Samiri, si pembuat berhala sapi emas. Dajjal lahir dari hasil hubungan ketika ibunya sedang menstruasi, lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan iblis. Dikisahkan, pada malam yang menakutkan, diiringi embusan angin dan hujan lebat, pasangan suami istri itu mendengar suara dari patung sapi betina yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian patung itu memberitahu kepada mereka akan kelahiran seorang anak. Setan mengetahui keinginan suami istri itu mendambakan seorang anak laki-laki. Karena
Karena itu, setan memperdaya berhala itu seakan-akan memberikan karunia anak dan meminta korban-korban sesembahan. Demikianlah cara setan menipu daya manusia. Perempuan itu pun melahirkan anak lelaki, tetapi kedua matanya cacat sejak lahir. Bayi itu suka tidur malam dan siang dan jarang bangun. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusui dan selalu tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembekakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian, ibunya meninggal dunia. Ayah Dajjal berpostur tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung. Sedangkan ibunya berbadan gemuk, kedua tangannya panjang, dan memiliki payudara yang besar. Anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan juga umat manusia. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan, sang ayah pun merasakan demikian. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya ialah setelah kira-kira 4 tahun, Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Pada suatu malam, anak itu bergerak merangkak seperti balita. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala, kemudian tidur di sisi patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tertidur di pangkuan patung Tuhan mereka. Ayahnya memanggil tetangganya dan berita itu menyebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutusnya mata-mata untuk membuat siasat. Maka dihadapkanlah ayah Dajjal kepada hakim kota dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata. Karena itu, ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengangkat anaknya dan menaruhnya di pangkuan patung sapi itu. Karena ayah Dajjal menyangkal tuduhan itu, ia dipenjara dan disiksa. Sementara Dajjal diambil oleh hakim dan dirawat di dalam istana. Dalam menghadapi siksa di penjara, ayah Dajjal tidak kuat hingga ia terpaksa mengakui kebohongan itu. Setelah ia mengaku, ayah Dajjal pun diusir dari sana. Maka tinggallah ia sebatang kara karena ulah anaknya itu. Dalam keterasingannya itu, ayah Dajjal meninggal dalam penderitaannya. Setelah berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan, negeri Samiri dilanda bencana dahsyat. Allah Ta'ala memusnahkan negeri itu karena perbuatan penduduk yang menyembah berhala dan maksiat yang melampaui batas. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril menyelamatkan anak itu dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah-tengah lautan luas yang disebut Laut Yaman. Pulau yang didiami Dajjal ini dikenal dengan nama Jazirah As-Su'ban Ar-Rahib wa Ad-Dabbah Al-Halbah, yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Hewan melata yang berbulu lebat inilah yang menjaganya selama Dajjal mendiami pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jassasah yang bisa berbicara layaknya manusia. Pulau itu berukuran kecil, bagaikan tumpukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dajjal sepanjang hari, sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni gua. Untuk diketahui, kisah Dajjal ini tidak ditemui dalam riwayat yang sahih. Adapun kebenarannya, kita masih membutuhkan referensi yang sahih selain yang diceritakan oleh buku-buku dan literatur. Jika memang kisah tersebut benar adanya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi rahmat dan taufik sehingga bisa selamat dari fitnah Dajjal di akhir zaman nanti. Sobat Saibah rahimakumullah, Sabah adalah negeri tua yang terletak di Yaman Selatan, dan berdasarkan penelitian terhadap reruntuhan kerajaan tersebut, terungkaplah bahwa seorang ratu pernah
pernah berkuasa di kawasan tersebut antara tahun 1000 hingga 950 sebelum Masehi. Dan dia melakukan perjalanan ke utara, ke Yerusalem, yang menjadi pusat kekuasaan Nabi Sulaiman. Cerita tentang Ratu Saba yang terkenal sebagai Ratu Balqis diabadikan dalam Al-Quran di dalam surah An-Naml. Menurut informasi burung hudhud, negeri Saba dipimpin oleh seorang wanita bernama Balqis yang dianugerahi segala macam sesuatu. Memiliki singgasana yang sangat besar, memiliki kekuatan perang yang tangguh, dan kekuatan politik serta ekonomi yang kuat. Berbicara tentang Ratu Balqis akan memunculkan pertanyaan, siapa nama penguasa Saba tersebut dan siapa orang tua Ratu Balqis? At-Tabari dalam kitab tarikhnya dan Jawad Ali dalam Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab Qabla Al-Islam menjelaskan nama asli penguasa tersebut adalah Balqis atau Balqomah. Para ahli nasab dan sejarah menyebutkan Balqis binti Ilyasirah atau Balqomah binti Ilyasirah atau Balqis binti Zisyarah bin Zijadan bin Ailyasirah bin Haris bin Qais bin Saifi bin Saba bin Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan. Konon ibunya berasal dari bangsa Jin, bernama Raihanah binti Sakan, dan ada yang mengatakan Bal'amah binti Syaihan. As-Suyuti dalam Jami'us Shaghir meriwayatkan sabda Nabi dari Abu Hurairah. Salah satu dari kedua orang tua Balqis adalah bangsa Jin. Pertemuan dan pernikahan ayah dan ibu Balqis dikisahkan oleh Al-Munawi dalam Faid Al-Qadir. Ayah Balqis adalah Raja Yaman yang memiliki kegemaran berburu. Pada saat itu, ia merasa haus, lalu dibukakanlah tenda untuknya, dan dari dalam datanglah seorang kakek. Raja meminta disediakan minuman, lalu kakek itu memanggil seorang wanita yang ia perintah untuk mengantarkan minuman. Wanita itu kemudian keluar, dan ternyata sangatlah cantik bagaikan matahari, dan di tangannya memegang cangkir dari batu yakut. Raja tertarik pada wanita itu, kemudian meminang pada ayahnya, dan disebutkan bahwa ayahnya berasal dari bangsa Jin. Ayah itu kemudian menikahkan putrinya dengan si raja, tetapi dengan sebuah syarat. Jika raja menanyakan sesuatu yang dilakukan oleh istrinya, maka pertanyaan itu menjadi talaknya. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, di mana sebelumnya raja belum pernah memiliki anak laki-laki. Tanpa sepengetahuan raja, anak itu dibunuh oleh ibunya sendiri. Kejadian tersebut membuat raja sedih, namun tidak berani bertanya, meminta penjelasan kepada istrinya. Di waktu berikutnya, sang istri melahirkan lagi seorang anak perempuan yang diberi nama Balqis. Ia tampak senang, tetapi sang raja justru tampak gelisah. Raja kemudian tidak tahan untuk menanyakan semua yang sudah dilakukan istrinya. Istri raja kemudian berkata, "Inikah balasan darimu? Aku membunuh anak laki-lakimu itu karenamu. Sesungguhnya ayahku telah mencuri berita dari langit. Dia mendengar malaikat mengatakan, jika anak itu sudah besar, dia akan membunuhmu. Ayahku juga mencuri berita langit tentang anak perempuan ini, dan mendengar para malaikat banyak yang memujinya, dan banyak yang menggambarkan kerajaannya. Ini adalah perpisahan antara diriku dengan dirimu." Setelah itu, istri raja tidak pernah terlihat lagi. Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menceritakan, ayah Balqis adalah satu-satu wazir
atau menteri Raja Ad. Raja memiliki kebiasaan memaksa istri-istri rakyatnya, sedangkan wazir tersebut adalah laki-laki yang sangat pencemburu, sehingga dia memilih untuk tidak menikah. Suatu hari, di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenal. Lalu ditanya, "Apakah engkau memiliki istri?" "Aku tidak akan menikah selamanya, karena raja di negeri kami sudah memaksa istri rakyatnya," jawab si wazir. Pria itu kemudian menimpali, "Jika engkau menikahi putriku, maka selamanya raja tidak akan bisa memaksanya." Wazir menjawab, "Tetap saja akan dipaksa." Pria itu menjelaskan, "Sesungguhnya kami adalah bangsa jin, di mana raja tidak akan mampu memaksa kami." Akhirnya wazir menikahi putri dari pria itu dan dikaruniai anak yang bernama Balqis. Ibnu Adil dalam tafsir Al-Lubab juga bercerita, ayah Balqis adalah Syarahil yang menjadi Raja Yaman dari keturunan Ya'rub bin Qahtan. Dia adalah seorang raja agung. Suatu ketika, dia berkata kepada raja-raja sekitar, "Tidak ada satupun dari kalian yang kafa'ah atau sepadan denganku." Sehingga dia tidak mau menikah dengan putri para raja tersebut. Akhirnya, dia dinikahkan dengan wanita bangsa jin yang bernama Raihanah binti Sakan. Kemudian terlahirlah Balqis, dan dia tidak memiliki anak selain Balqis. Masih banyak lagi cerita yang dikisahkan dalam berbagai versi, bertebaran dalam kitab-kitab, sehingga Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani menyimpulkan, hadis yang menceritakan salah satu orang tua Balqis adalah jin merupakan hadis dhaif, dan cerita seputar pernikahan mereka hanyalah legenda yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis sahih. Asy-Syankiti dalam Adwaul Bayan juga menyimpulkan, secara lahiriah, hadis tentang orang tua Balqis adalah hadis dhaif. Begitu pula Atsar yang mengisahkan sejarah mereka berdua tidak memiliki dasar yang bisa dipercaya. Bahkan Al-Mawardi menentang pernikahan manusia dengan bangsa jin dan menilai sebagai sesuatu yang tidak rasional karena mereka berasal dari jenis yang berbeda sehingga memiliki tabiat yang berbeda pula. Manusia adalah jasmani, sedangkan jin adalah ruhani. Manusia berasal dari tanah kering seperti tembikar. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 14. Dan jin tercipta dari nyalanya api. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 15. Perbedaan tersebut tidak mungkin disatukan dan tidak mungkin juga bisa menghasilkan seorang anak.